Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamilah dengan NIM C1C011800. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait sistem keuangan syariah. Materi pertama yaitu tentang konsep memelihara harta kekayaan. Harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar dan digunakan untuk hal yang baik-baik di jalan Allah, sebagaimana konsepnya yang ada dalam Al-Quran, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di dunia ini, sedangkan manusia adalah wakil atau khalifah Allah di muka bumi ini yang diberi kekuasaan untuk mengelolanya. Nah, jadi sudah sepatutnya kita sebagai manusia yang dijadikan sebagai titipan atas harta untuk dipergunakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuannya, yaitu yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu ketentuan syariah yang berkaitan dengan penggunaan harta. Yang pertama yaitu tidak boros dan tidak kikir, artinya yang sedang-sedang saja. Yang kedua memberikan infak dan sedekah. Yang ketiga yaitu membayar zakat sesuai ketentuan. Yang keempat yaitu memberikan pinjaman tanpa bunga atau qardul hasan. Dan yang kelima yaitu meringankan kesulitan orang yang berutang. Selanjutnya yaitu ada akad, kontrak, dan transaksi. Akad dalam bahasa Arab, al-akad jamaknya al-uqud berarti ikatan atau mengikat. Menurut Abdul Razak Al-Asanuri, akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum, yaitu konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam kesepakatan tersebut. Nah, adapun rukun dan syarat sahnya suatu akad, yang pertama yaitu ada pelaku. Pelaku di sini adalah orang yang melakukan transaksi ataupun pihak-pihak yang melakukan kesepakatan tersebut. Yang kedua yaitu objek, adanya barang ataupun jasa yang dimanfaatkan sebagai bentuk pengikat dari akad ini. Yang ketiga yaitu ijab kabul. Ijab kabul di sini adanya rasa rela sama rela antara pihak satu dengan yang lainnya untuk melakukan transaksi atau akad tersebut. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis akad. Yang pertama yaitu ada akad tabarru, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba, artinya tidak mengharapkan imbalan dari satu pihak, akan tetapi hanya mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh ada wakaf, hadiah, dan sedekah dan lain sebagainya. Yang kedua ada akad tijarah atau muawadah, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi untuk laba atau komersial. Nah, contohnya yaitu akad-akad investasi, akad jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Adapun akad tijarah terbagi menjadi dua, yaitu ada natural uncertainty contract, yaitu suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang tidak memiliki kepastian terkait keuntungan dan pendapatannya. Sedangkan natural certainty contract ini sudah diketahui pasti keuntungan dan kerugian yang akan didapat nanti. Selanjutnya itu ada transaksi yang dilarang. Yang pertama yaitu semua aktivitas dan perdagangan ataupun semua transaksi yang melibatkan barang dan jasa yang diharamkan Allah, seperti jual beli khamar dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu riba. Yang ketiga ada penipuan, yang keempat yaitu perjudian, yang kelima suap, selanjutnya transaksi yang tidak memiliki kepastian atau gharar, penimbunan barang atau ihtikar, monopoli, rekayasa permintaan, penjualan bersyarat, pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli, dan yang terakhir yaitu jual beli dengan cara talakul al-rukban. Selanjutnya itu ada riba. Riba ini salah satu bentuk transaksi yang dilarang. Nah, riba sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya al-ziyadah, yaitu berkembang, meningkat, dan membesar. Imam Zaraki mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan atas penambahan tersebut.
secara garis besarnya riba terbagi menjadi dua kelompok besar. Kemudian di setiap kelompok itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah kelompok utang piutang, yaitu ada riba qard, kemudian riba jahiliyah. Yang kedua ada kelompok riba jual beli, yaitu ada riba fadl dan nasi'ah. Selanjutnya, mengapa bunga dalam Islam itu dilarang? Alasannya yang pertama yaitu riba merupakan transaksi yang tidak adil dan mengakibatkan peminjam jatuh miskin karena dieksploitasi, karena riba mengambil harta orang tanpa imbalan. Yang kedua yaitu riba akan menghalangi orang untuk melakukan usaha karena pemiliknya dapat menambah hartanya dengan transaksi riba baik secara tunai maupun berjangka. Yang ketiga yaitu riba akan menyebabkan terputusnya hubungan baik antara masyarakat dalam bidang pinjam-meminjam. Yang selanjutnya yaitu riba berarti memberikan jalan bagi orang yang kaya untuk tetap kaya dan orang miskin untuk bertambah miskin. Selanjutnya yaitu prinsip sistem keuangan syariah. Prinsip keuangan syariah merupakan ikhtisar transaksi-transaksi bisnis yang dibolehkan syariah, yang mengacu pada prinsip rela sama rela, tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi, kemudian hasil usaha muncul bersama dengan biaya, dan untung juga muncul bersama dengan adanya resiko. Selanjutnya yaitu berbagai jenis instrumen keuangan syariah. Adapun jenis instrumen keuangan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada akad investasi. Bentuk akadnya ini adalah mudharabah, musyarakah, sukuk atau obligasi syariah. Yang kedua ada akad jual beli atau sewa menyewa. Kelompok akad ini ada mudharabah, salam, istisna, dan ijarah. Yang ketiga yaitu ada akad lainnya, kelompok akad lainnya, di mana pada akad ini ada dalam kelompok akad ini ada saf, wadiyah, qardul hasan, al-wakalah, khalafah dan khafalah dan hiwalah dan kan. Nah, baiklah, dapat disimpulkan bahwa sistem keuangan Islam dilakukan untuk memenuhi maqasidus syariah, yaitu bagian memelihara harta. Dalam menjalankan sistem keuangan Islam, faktor yang paling utama adalah adanya akad atau kontrak ataupun transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Agar akad tersebut sesuai syariah, maka akad tersebut harus memenuhi prinsip keuangan syariah, yang berarti tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariah. Prinsip keuangan syariah sendiri secara ringkas harus mengacu pada prinsip rela sama rela, tidak ada pihak yang zalim dan menzalimi, kemudian hasil usaha itu muncul bersama dengan biaya dan keuntungan muncul bersama dengan resiko. Dari prinsip ini berkembanglah berbagai sumber keuangan syariah. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya